satu persatu yang hadir, dan mohon maaf juga banyak mengganggu proses bernegara kita. Margin error itu sangat kecil, biasanya sekitar 3%. Nah, kami lakukan terakhir secara nasional itu Ganjar Pranowo mendapatkan sekarang publik Indonesia yang sudah memilih. Kita lihat, kita baca angka absolut baik Ganjar dan Prabowo itu sudah di atas suaranya Anies Baswedan. Sampai bisa mendongkrak elektabilitas Pak Ganjar, tetapi di saat yang sama dia 30-an% saja, 30 sampai 35%. Bukan uang. Jadi ambil uangnya, jangan coblos orangnya gitu ya. Meskipun mereka Afrika Utara, tapi mereka pecah menjadi negara perintil-perintil karena restu dari perjalanan bangsa ini yang harus dijaga. Kegiatan kita ini adalah bagian rangkaian dari pemenangan calon presiden dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo. Hari ini kita bikin kuliah politik Banteng Muda dengan tema bagaimana pemilih Gen Z serta kelompok radikal ini isu dan arah politiknya pada Pilpres 2024. Saya kira yang kita khawatirkan pada pemilu 2024 adalah kelompok-kelompok dari kelompok radikal yang selama ini mereka selalu menggunakan hoak, kemudian ujaran kebencian itu mendominasi. Nah, hari ini mereka diam dan didiamkan saya kira. Itu acara ini kita bikin untuk mengupas bagaimana posisi mereka, arah politiknya pada pemilu pada Pilpres 2024 ini. Nah, ketika sudah dibubarkan mereka, kita tidak ingin mereka bergerak pada sel-sel yang tersembunyi. Kita tidak ingin mereka tetap menyusun kekuatan yang tersembunyi-sembunyi dengan menyusup pada kelompok-kelompok, pada partai-partai yang sekarang menjadi kontestan atau pada calon presiden yang sekarang berkontestasi pada pemilu 2024 ini. Saya kira BMI yang pertama harus tetap melawan ujaran kebencian ya. Yang kedua itu mengkanter mereka bahwa Pilpres 2024 pada khususnya itu harus selalu mengedepankan gagasan, harus selalu mengedepankan ide, program-program, bukan kemudian menjatuhkan satu kelompok dengan kelompok lain dengan cara-cara yang tidak beradab seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, kita mengindikasi bahwa bagaimana kelompok yang sudah dibubarkan FPI, HTI itu ada langkah-langkah mereka yang tersembunyi dalam pola mereka dalam pemenangan Pilpres 2024. Pertama, untuk mengantisipasi agar kelompok radikal tidak menjadi bagian dari Pilpres ini. Kita tahu bahwa Pilpres ini rentan untuk ditumpangi oleh kelompok-kelompok radikal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana BMI sebagai sayap partai yang bergerak pada kaum muda itu bisa merekrut pemilih milenial dan Gen Z yang hari ini sudah dibukakan bagaimana clue-nya, bagaimana arahnya, bagaimana isunya agar BMI dan relawan-relawan ini mampu untuk menjawab tantangan zaman. Tetap mengedepankan gagasan, bagaimana gagasan Pak Ganjar Pranowo, mengedepankan ide, mengedepankan program, apa program-programnya yang selama ini. Yang kedua adalah mengantisipasi yang ujaran kebencian dan hoak tadi. Pertama, agar tidak terpapar radikal. Tercapik-capik, cedera, hingga akhirnya terjadilah masa reformasi. Orang untuk masuk Islam atau mempersekusi orang ketika dia beribadah. Hukumnya haram. Kira-kira itu ya kira-kira benar. Yang menjadi concern saya terutama adalah ini saya memang selalu mengingatkan tentang perlindungan. Sebelum kita memulai ke sesi yang kedua, kami akan Apalagi misalnya juga ada teori. Itu biasanya kan dilakukan melalui atribut luar ruang itu. politiknya ke Mas Ganjar, tapi partai Kebetulan lagi ada di sini. Itu adalah Pak Mahfud.
Ini bisa di-googling. Yang akan menggantikan kita yang sudah tua ini. Nah, dan mereka selama Kan 2 periode, Pak SBY ini punya metodologi yang menurut saya bisa dibilang salah,